keep it hush. Hewan pemangsa memang dibekali sifat yang lebih agresif, karena mereka harus berburu mangsa demi kebutuhan hidupnya. Hal itu juga menyebabkan mereka harus mengalami gesekan dengan para pesaing yang ada di sekitarnya. Dalam video ini, admin akan membagikan pertarungan hewan pemangsa yang paling seimbang di alam liar. Singa dan hyena tutul seperti musuh abadi yang ada di Afrika. Di mana ada singa, di situ ada hyena tutul. Keduanya tidak bisa akur, dan ketika bertemu, keduanya akan bertarung. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pertarungan antara singa dan hyena tutul. Mulai dari perebutan mangsa, yang jadi salah satu penyebab utama. Perebutan wilayah kekuasaan, menunjukkan eksistensi dan kekuatannya, dan berbagai alasan lainnya. Singa dan hyena punya kekuatan yang lumayan seimbang. Seekor singa bisa mengimbangi beberapa hyena tutul. Tapi hyena tutul punya pasukan yang banyak, sehingga kadang bisa memojokkan singa. Untungnya, singa juga punya pasukan. Pertarungan keduanya begitu sengit. Mereka saling mengalahkan, bahkan ada kalanya mereka saling memangsa. Jakal dan honey badger. Keduanya sering bertemu dan jarang sekali pertemuan keduanya berakhir biasa saja. Karena mereka punya ukuran yang lumayan seimbang dan sering terjadi pertarungan di antara mereka. Pertarungan antara jakal dan honey badger lebih sering disebabkan karena perebutan makanan. Tapi tak jarang pertarungan mereka juga disebabkan karena alasan yang berbeda. Secara individu, honey badger lebih unggul, tapi jakal juga ngeyel. Dan biasanya punya pasukan kecil yang bisa membantunya ketika bertarung. Jarang sekali ada pertarungan yang berakhir tragis. Biasanya mereka hanya saling mengusir dan menyingkirkan pesaingnya itu. Anjing liar Afrika punya ukuran yang lebih kecil dari hyena tutul, atau bahkan hyena coklat. Tapi anjing liar punya pasukan yang banyak. Mereka ngeyel, pemberani, dan sering melakukan serangan secara keroyokan. Ada banyak sekali pertarungan antara hyena tutul melawan anjing liar Afrika. Bahkan ada pula momen ketika hyena coklat melawan pasukan anjing liar Afrika. Penyebabnya ada banyak, tapi yang paling sering adalah karena perebutan mangsa. Hyena tutul beberapa kali terpojok dan dikalahkan oleh pasukan anjing liar Afrika. Tapi jika hyena bersama beberapa pasukannya, maka peluang mereka untuk menang malah lebih besar. Pasalnya ukurannya lebih besar dan fisiknya lebih kuat. Hyena bisa saja memangsa anjing liar Afrika, tapi anjing liar tidak memangsa hyena. Di kawasan India dan sekitarnya, harimau benggala hidup berdekatan dengan beruang slot. Dan ada beberapa pertemuan yang berhasil direkam oleh manusia. Harimau biasanya memburu beruang, tapi beruang slot tidak memburu harimau, bahkan yang kecil. Karena makanan utamanya adalah serangga. Meski begitu, beruang slot punya tubuh yang lumayan besar, dan mereka juga berbahaya. Harimau benggala pernah mengalahkan beruang slot dan lalu memangsanya. Tapi beruang slot juga akan melawan harimau yang coba mengusiknya. Ini adalah pertarungan yang lumayan seimbang, di mana serangan keduanya hampir sama, meski statusnya adalah pemangsa dan mangsanya. Suatu kali, buaya memangsa ular piton. Sementara di momen lain, ular piton yang memangsa buaya. Keduanya memiliki level yang sama. Mereka adalah pemangsa berdarah dingin. Tidak peduli siapa mangsanya. Asal ada peluang, mereka akan memangsanya. Buaya bisa mengalahkan ular piton yang memasuki perairan. Buaya lebih hebat ketika bertarung di dalam air. Sementara ular piton bisa mengalahkan buaya, asalkan tubuhnya tidak tergigit dan mereka bisa membelit buaya. Ada banyak momen pertarungan antara buaya dan piton. Keduanya bertarung 1 lawan 1. Faktor ukuran jadi salah satu penentu kemenangan. Di kawasan Amerika Selatan, kaiman dan anaconda juga menjadi musuh abadi. Karakternya sama seperti piton dan buaya. Anaconda adalah ular terbesar, sementara kaiman adalah keluarga buaya. Mereka saling serang ketika berhadapan.
Anaconda bisa mengalahkan kaiman jika berhasil membelitnya, entah di darat ataupun di dalam air. Anaconda memang punya kemampuan yang hebat ketika ada di dalam air. Sementara kaiman bisa saja memangsa anaconda jika mereka bisa menghindari belitannya dan berhasil melakukan gigitan yang mematikan. By the way, keduanya punya kesamaan, di mana musuh utamanya adalah jaguar. Meski keduanya adalah pemangsa, tapi mereka tidak berdaya jika lawannya adalah jaguar. Seperti halnya harimau dan anjing liar, atau macan tutul yang melawan anjing liar Afrika. Di Amerika Utara, puma harus menghadapi serigala yang lebih besar dari anjing liar dan pasukannya juga banyak. Tapi toh, ada beberapa momen di mana puma berhasil mengalahkan serigala. Meski habitatnya berdekatan, pertarungan mereka jarang terabadikan. Kondisi habitatnya yang jauh menyebabkan manusia mengalami kesulitan ketika coba mendokumentasikannya. Serigala sendiri bisa menang mudah jika pasukannya banyak, mengingat puma adalah hewan soliter. Tapi jika harus duel, puma punya peluang yang lebih besar untuk mengalahkan serigala. Makan bersama, rebutan mangsa, saling memangsa satu sama lain. Kejar-kejaran, saling serang, tapi kadang bisa hidup berdampingan. Hyena tutul dan macan tutul merupakan dua hewan dengan hubungan yang rumit. Macan tutul sebenarnya tidak berani untuk melawan hyena tutul. Sendirian aja, macan tutul bisa kalah. Lawan hyena coklat aja, macan tutul kabur. Apalagi jika hyena tutul bersama pasukannya. Tapi seperti yang kita tahu, macan tutul ini super nekat. Udah tahu lawannya berbahaya, masih aja nekat merebut mangsa hyena, menyerang hyena, dan bahkan memangsa hyena. Padahal resikonya, macan tutul bisa dimangsa balik oleh pasukan hyena. Beberapa katak adalah hewan pemangsa yang berbahaya, di mana mereka bisa memburu berbagai mangsa yang sebenarnya juga berbahaya. Dan sebagian katak adalah mangsa bagi sebagian ular. Nah, keduanya juga saling memangsa. Ular sering memangsa katak, bahkan yang ukurannya besar, bahkan yang terus berontak, dan ular menelannya dalam kondisi masih hidup. Tapi beberapa katak juga berhasil memangsa ular. Mereka juga menelan ular secara utuh, bahkan dalam kondisi masih hidup. Ular dan katak, dua hewan yang punya level seimbang. Mereka saling memangsa dan saling mengalahkan. Jika serigala saja bisa dikalahkan oleh seekor ling, apalagi coyote yang ukurannya lebih kecil dan pasukannya tidak sebanyak serigala. Tapi dengan karakter yang sama seperti serigala, coyote bukanlah hewan yang mudah dikalahkan bagi ling. Coyote tidak memburu ling, tapi beberapa ling pernah coba memburu coyote. Pertarungan mereka lumayan seimbang, di mana tidak ada yang mau mengalah jika bertarung. Tapi potensi kemenangan tetap ada pada ling. Pertarungan mereka biasanya disebabkan karena perebutan mangsa, wilayah kekuasaan, atau bahkan karena ling coba memangsa coyote yang dihadapinya. Raja Udara siang hari melawan Raja Udara malam hari. Rasanya tidak berlebihan untuk memberikan gelar itu kepada elang dan burung hantu. Keduanya adalah burung pemangsa yang berbahaya dengan zona waktunya masing-masing. Di siang hari, elang bisa saja mengalahkan burung hantu. Tapi di malam hari, dengan penglihatan yang lebih baik, burung hantu bisa mengalahkan elang yang ukurannya lebih besar. Hanya ada beberapa bukti pertarungan di antara keduanya, yang jelas karena mereka adalah pengudara, punya zona aktif yang berbeda, dan mungkin saja karena dokumentasi yang belum maksimal. King Cobra adalah pemangsa ular lain. Bahkan ular piton yang tidak terlalu besar juga beberapa kali dimangsa. Tapi seperti yang kita tahu, ular piton bukanlah hewan yang lemah. Meski tidak punya bisa beracun, tapi mereka besar, kuat, berbahaya, dan belitannya mematikan. Ada beberapa bukti pertarungan di antara keduanya. Ada kalanya piton menang dan bahkan menyebabkan sang raja mati. Ada pula momen di mana piton kalah dan akhirnya jadi makanan bagi sang raja. Dari sekian banyak jenis ular yang pernah bertarung dengan King Cobra, bisa dibilang ular piton jadi lawan yang paling seimbang. Sebenarnya bukan hanya grizzly yang sering bertarung dengan pasukan serigala. Beruang kutub juga pernah bertarung. Tapi karena habitatnya yang berdekatan dan bukti pertarungannya yang lebih banyak,
Maka, admin memilih grizzly atau beruang coklat sebagai lawan yang seimbang untuk melawan serigala. Jika duel 1 lawan 1, grizzly unggul dengan ukuran yang lebih besar. Bahkan seekor grizzly saja bisa mengimbangi beberapa serigala. Tapi dengan pasukan yang banyak, serigala punya peluang untuk memojokkan atau bahkan mengalahkan beruang grizzly. Pertarungan keduanya biasanya disebabkan karena perebutan mangsa dan wilayah kekuasaan. Jarang sekali pertarungannya disebabkan karena ingin memangsa lawannya. Perebutan makanan sering terjadi antara elang dan burung pemakan bangkai. Keduanya adalah pemangsa. Bedanya, kalau elang biasanya berburu mangsa, sementara vultur spesialis pemakan bangkai. Meski sebenarnya mereka juga punya kemampuan berburu, tapi jarang memakainya. Burung pemakan bangkai punya ukuran yang besar, biasanya hidup bersama pasukannya, dan jika harus melawan seekor elang, sepertinya bukan masalah bagi mereka. Bahkan jika harus duel 1 lawan 1, burung pemakan bangkai punya peluang besar untuk mengimbangi elang. Dengan senjata alami yang sama, serangan mereka adalah cakaran dan patukan paru tajam. Jika berhasil mengunci lawannya, maka peluang menang jauh lebih besar. Admin mau memasukkan harimau, tapi buktinya minim. Jadi, admin memasukkan singa sebagai salah satu lawan yang paling seimbang bagi buaya. Singa dan buaya adalah hewan pemangsa dengan habitat yang berbeda, tapi jika bertemu, biasanya akan bertarung. Perebutan mangsa adalah hal biasa, keduanya bahkan saling memangsa. Misalnya, singa memasuki perairan, maka buaya akan menyerang dan memangsa singa. Sementara ketika buaya di daratan, singa akan menyerang dan memangsanya. Pertarungan mereka sengit, saling serang, dan kadang berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Walaupun sudah terpojok, kadang mereka bisa kabur dan akhirnya selamat. Untuk sementara, admin hanya menemukan 15 pertarungan hewan pemangsa yang paling seimbang, di mana mereka punya peluang yang sama besar untuk menang. Sebagian saling memangsa satu sama lain, sebagian menunjukkan betapa kuatnya mereka, entah sendirian atau ketika bersama pasukannya. Jika ada tambahan informasi tentang pertarungan hewan pemangsa yang paling seimbang, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.